Assalamualaikum. Halo sahabat mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya Latifah dalam mata kuliah Perpajakan Internasional. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai metode penghindaran pajak berganda. Nah, penghindaran pajak berganda ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Di antaranya adalah metode atau cara unilateral, kemudian yang kedua adalah cara bilateral, yang ketiga adalah dengan cara multilateral, dan yang terakhir adalah melalui kebiasaan internasional. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai metode penghindaran pajak berganda dengan cara unilateral atau sepihak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode penghindaran pajak berganda dengan unilateral. Ya, seperti kita tahu bahwa metode penghindaran pajak berganda itu ada beberapa macam. Ya, yang pertama kita bisa dengan cara unilateral atau sepihak, kemudian yang kedua dengan cara bilateral atau timbal balik dua negara. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara multilateral. Yang keempat dengan melalui kebiasaan internasional. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang cara yang pertama, yaitu metode penghindaran pajak berganda dengan cara unilateral. Nah, cara unilateral ini adalah merupakan suatu cara yang dilakukan dengan memasukkan ke dalam Undang-Undang Pajak Nasional ketentuan yang dapat menghindarkan pajak ganda. Cara unilateral ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Nah, kali ini yang akan kita pelajari, ya. Penghindaran pajak berganda internasional secara unilateral. Kita tahu bahwa negara yang menerapkan prinsip worldwide income itu menerapkan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, hal ini tentu menimbulkan pajak berganda karena luar negeri, ya, di luar negeri wajib pajak tersebut telah dikenakan pajak sesuai ketentuan pajak di negara tempat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa melakukan penghindaran pajak berganda, yang salah satunya adalah dengan metode penghindaran pajak berganda secara unilateral. Ya, sebagai ilustrasi kita kerjakan soal berikut, kemudian kita terapkan untuk berbagai metode dalam penghindaran pajak berganda internasional menggunakan cara unilateral. Ya, misalnya wajib pajak A adalah subjek pajak dalam negeri D. Ya, jadi negara domisilinya adalah negara D yang menerapkan prinsip worldwide income. Dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan di negara D. Ini negara D adalah dalam negeri sebesar 200 juta rupiah, dan penghasilan dari negara S adalah negara sumber, jadi dari luar negeri, sebesar 100 juta rupiah. Tarif pajak dalam negeri 25% dan tarif pajak luar negeri dengan asumsi 20%. Nah, kita tahu kalau tarif pajak dalam negeri untuk subjek pajak badan itu 25% pada tahun 2011, ya. Kalau tahun sekarang 2025 itu 22%. Nah, karena ini kasusnya adalah tahun 2011, maka tarif pajak dalam negeri 25%. Nah, dengan asumsi jika masing-masing negara tidak mempunyai ketentuan tentang metode penghindaran pajak berganda, maka bagaimana kita menghitung total pajak yang dikenakan di dalam negeri dan di luar negeri? Ya, pertama kita harus menghitung jumlah seluruh penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Penghasilan dari luar negeri sebesar 100 juta, penghasilan dari dalam negeri 200 juta, jadi total jumlah penghasilan kena pajaknya adalah 300 juta. Kemudian pajak yang dikenakan di dalam negeri, tadi di dalam negeri adalah tarifnya 25%, sehingga baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri dan dari luar negeri, keduanya dikalikan tarif pajak di dalam negeri, ya, sehingga 25% kali 100 juta ketemu 25 juta, dan 25% kali 200 juta yang diperoleh dari dalam negeri itu 50 juta, ya, sehingga total pajak yang dikenakan di dalam negeri seharusnya adalah 75 juta, merupakan pengalian tarif dengan jumlah
seluruh penghasilan kena pajak ya. Kemudian berapa pajak yang dikenakan di negara S atau di luar negeri? Tarifnya tadi adalah 20%, jadi 20% kali penghasilan yang diperoleh dari luar negeri saja, yaitu 100 juta. Jadi 20 juta. Sehingga total beban pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak A tadi adalah 75 juta ditambah 20 juta. Sehingga totalnya adalah 95 juta. Ini akan terjadi jika masing-masing negara tidak mempunyai ketentuan tentang metode penghindaran pajak berganda. Sehingga atas penghasilan yang sama yang diperoleh di negara S atau di luar negeri sebesar 100 juta itu akan dibebankan pajak oleh kedua negara ya. Padahal penghasilannya hanya satu yang dari luar negeri, yaitu 100 juta rupiah. Namun dia akan dikenakan di dalam negeri kali 25%, jadi 25 juta, plus di luar negeri dia juga membayar 20% kali 100 juta, yaitu 20 juta, sehingga total yang dibayar untuk penghasilan dari luar negeri itu double tax 20 juta plus 25 juta, jadi 45 juta. Metode penghindaran pajak berganda dengan cara unilateral atau sepihak ini ada 3 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah metode pembebasan atau pengecualian atau exception method. Kemudian yang kedua adalah dengan metode kredit. Yang ketiga metode pengurangan atau deduction method. Metode pembebasan pajak atau exception method ini merupakan metode yang berupaya untuk sepenuhnya mengeliminasi pajak berganda internasional. Suatu negara melepaskan hak pemajakan atas suatu penghasilan karena sudah dikenakan pajak di negara lain. Sehingga ya biasanya metode ini dilakukan dengan pendekatan pembebasan subjek, pembebasan objek, dan pembebasan pajak. Nah, pembebasan subjek atau subject exception ini umumnya diberlakukan terhadap anggota perwakilan diplomatik, konsulat, dan organisasi internasional. Kemudian praktek lazim yang berlaku para duta besar, anggota perwakilan diplomatik, dan konsulat itu hanya akan dipajaki di negara domisili, namun juga mempertimbangkan azas timbal balik. Nah, sebagai contoh, misalnya Mr. Michael adalah seorang duta besar perwakilan negara X yang ditempatkan dan bertugas di negara Y. Nah, selama bertugas di negara Y, penghasilan Mr. Michael berupa gaji yang dibayarkan oleh negara X. Jika negara Y menganut metode pembebasan, maka negara Y tidak akan mengenakan pajak atas penghasilan atas gaji yang diterima Mr. Michael selama bekerja di negara Y. Berikutnya adalah pembebasan objek atau object exception atau full exception atau exception without progression. Nah, ini mengecualikan penghasilan yang berasal dari luar negeri sebagai objek pajak. Jadi negara tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri di dalam negeri ya. Selanjutnya ini sebagai ilustrasi untuk full exception ini ya. Ini penghasilan, tetap seluruh penghasilan itu merupakan penghasilan kena pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita tambahkan yang dari luar negeri adalah 100 juta, yang berasal dari luar negeri 200 juta, total penghasilan kena pajaknya adalah 300 juta. Nah, kemudian pajak yang dikenakan di negara D atau di dalam negeri itu tarifnya 25, jadi 25% kali 200 juta sebesar 50 juta. Kemudian pajak yang dikenakan di luar negeri di negara S adalah 100 juta. Nah, ini dikenakan tarif di negara S adalah 20%. Sehingga pajak yang dibayarkan di negara S adalah 20 juta. Sehingga total beban pajak oleh wajib pajak A tadi adalah 50 juta ditambah 20 juta, yaitu 70 juta. Nah, ini apa bedanya dengan yang pertama tadi? Pajak yang dikenakan di dalam negeri hanya atas yang bersumber di dalam negeri saja. Ini dinamakan pembebasan pajak penuh. Artinya, penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut di luar negeri tidak lagi dibebankan di dalam negeri. Sehingga yang di dalam negeri ya hanya penghasilan yang diperoleh di dalam negeri. Atas penghasilan dari luar negeri tidak lagi dikenakan pajak. Selanjutnya yang ketiga adalah pembebasan pajak atau pembebasan dengan progres atau proporsional. Ini sering dinamakan dengan tax exception with progression. Nah, penghasilan luar negeri dalam cara ini ya, penghasilan luar negeri tetap dianggap sebagai objek pajak dan ikut dihitung dalam menentukan besarnya
penghasilan kena pajak. Namun, atas penghasilan luar negeri tersebut diberikan pembebasan secara proporsional yang dihitung berdasar perbandingan penghasilan luar negeri dengan total penghasilan kena pajak dikalikan pajak terhutang atas penghasilan kena pajak. Mari kita ikuti ilustrasinya. Ini dengan cara tax exception atau pembebasan secara proporsional. Itu penghasilan kena pajak tetap merupakan penjumlahan atas penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri. Kemudian pajak yang dikenakan di dalam negeri itu total pendapatan kena pajak ini. Ya, jadi baik itu yang berasal dari luar negeri 100 juta maupun berasal dari dalam negeri 200 juta. Masing-masing dikalikan tarif pajak badan dalam negeri. Sehingga ketemu angkanya adalah 25 dan 50, 75 juta. Kemudian karena ini caranya adalah pembebasan secara proporsional, kita perhatikan di sini pembebasan pajak atas penghasilan luar negeri itu rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang dikenakan di dalam negeri. Ya, jadi 100 juta dibagi 300 juta kali 75 juta. Ketemu angka 25 juta. Sehingga beban pajak setelah dibebaskan, ya, setelah mendapatkan pembebasan secara proporsional ini, ketemu angka 75 juta dikurang 25 juta sehingga tinggal 50 juta. Nah, pajak yang dikenakan di negara S tadi tetap sudah dibayarkan di negara S, ya, itu 20% kali 100 juta. Jadi nilainya adalah 20 juta sehingga total beban pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri 20 juta, yang masih harus dibayar di luar negeri 50 juta. Total beban pajak dari wajib pajak tersebut adalah 70 juta. Selanjutnya adalah metode kredit pajak atau tax credit method. Pada metode ini memperhitungkan pajak yang telah dipotong di luar negeri sebagai unsur pengurang pajak terhutang di dalam negeri. Ya, ada beberapa metode juga di dalam tax credit method ini. Di antaranya adalah metode kredit pajak penuh, yang kedua adalah metode kredit pajak terbatas, dan metode kredit fiktif. Metode kredit penuh atau full tax kredit, ya, metode full tax credit atau metode kredit pajak penuh ini caranya adalah dengan mengurangkan kredit dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri yang dikenakan atas penghasilan tersebut. Bagaimana cara melakukan penghitungannya dari soal yang sama, ya? Dengan menggunakan kredit pajak penuh, jumlah penghasilan kena pajak masih tetap sama, yaitu total atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri dijumlahkan dengan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, sehingga angkanya adalah 100 juta ditambah 200 juta. Jadi angka PKP atau penghasilan kena pajaknya adalah 300 juta. Lalu pajak yang dikenakan di dalam negeri itu merupakan worldwide income, total penghasilan kena pajak dikalikan tarifnya. Ya, sehingga ketemu angka 75 juta. Kemudian kredit pajak. Nah, ini kredit pajaknya adalah kredit pajak penuh. Kredit pajak atas penghasilan luar negeri, yaitu pajak yang telah dipotong atau dipungut di luar negeri. Tadi kan di luar negeri berapa? Penghasilan di luar negeri adalah 100 juta. Tarifnya adalah 20%. Nah, sehingga yang sudah dipotong di luar negeri adalah 20 juta. Nah, beban pajak setelah dikreditkan ini seluruhnya dikreditkan. Nah, sehingga total beban pajak setelah dikreditkan adalah 75 dikurang 20, yaitu 55 juta. Nah, 55 juta ini merupakan pajak terutang di dalam negeri, ya. Kemudian pajak yang dikenakan di luar negeri 20 kali 100 ini tetap sudah dibebankan di luar negeri, sehingga total beban pajak dari wajib pajak tersebut yang akan dibayarkan di dalam negeri adalah 55 juta dan yang telah dibayarkan di luar negeri adalah 20 juta. Totalnya adalah 75 juta. Berikutnya adalah metode kredit pajak terbatas atau biasa. Ini dinamakan ordinary tax credit. Nah, tarif pajak di negara sumber atau di luar negeri akan sangat besar pengaruhnya terhadap maksimum pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Pertimbangan maksimum pajak yang ini akan sangat mempertimbangkan maksimum pajak yang
diperkenankan. Kemudian perbedaan metode ini dengan metode pembebasan pajak adalah metode pembebasan pajak itu besarnya tarif pajak di negara sumber atau tempat diperolehnya penghasilan atau di luar negeri tidak akan berpengaruh terhadap besarnya maksimum pajak luar negeri yang dapat dibebaskan atas penghasilan luar negeri tersebut. Oke, kita akan mengilustrasikan untuk kredit pajak terbatas. Jumlah penghasilan kena pajak tetap sama dengan menjumlahkan antara penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri. Lalu pajak yang dikenakan dalam negeri juga masih sama, total penghasilan global ya, worldwide income dikalikan tarif dalam negeri, ketemu 75 juta. Selanjutnya adalah kredit pajak atas penghasilan luar negeri. Itu rumusnya adalah penghasilan luar negeri, penghasilan dari luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikalikan pajak yang dikenakan di dalam negeri. Nah ini, maka ketemu angka 100 per 30 ya, 100 per 300 kali 75 juta. Nah, ketemu angka 25 juta. Angka ketemu 25 juta. Nah, ini tidak serta-merta bisa menjadi kredit pajak seluruhnya, tapi kita harus membandingkan karena ini namanya adalah kredit pajak terbatas ya. Kita harus membandingkan berapa pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Nah, pajak yang sudah dipotong di luar negeri adalah 20% kali 100 juta. Ya, sehingga ketemu 20 juta. Nah, kita bandingkan pajak yang sudah dipotong di luar negeri adalah 20 juta, sementara jumlah kredit pajak maksimal yang bisa mengurangkan itu adalah 25 juta. Kita bandingkan mana yang lebih besar. Ternyata lebih besar batas maksimal. Nah, sehingga yang dipilih untuk bisa mengurangkan hutang pajak adalah yang 20 juta ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini 20 juta kita bandingkan dengan maksimal yang bisa dikreditkan ini dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan total kali hutang pajak. Nah, ini ternyata lebih tinggi batas maksimalnya. Nah, sehingga yang dikurangkan adalah yang bisa dikreditkan adalah 20 juta. Oke, sehingga beban pajak setelah dikreditkan itu adalah 75 juta dikurangi 20 juta sama dengan 55 juta. Yang berikutnya adalah metode kredit fiktif. Nah, sama seperti perhitungan full tax kredit, namun sebenarnya di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh di negara tersebut diberikan tax holiday atau nihil sebenarnya ya, sehingga tidak dikenakan pajak atau nihil, tetapi seolah-olah dikenakan pajak. Oleh karena itu ini dinamakan metode kredit fiktif. Nah, cara ini dengan menghitung menurut tarif pajak normal, di mana seolah-olah di negara sumber itu tidak diberikan pembebasan atau tidak ada tax holiday atau tidak ada keringanan pajak. Nah, hal ini dilakukan agar pembebasan atau keringanan pajak tersebut benar-benar dinikmati oleh wajib pajak. Nah, bagaimana ilustrasinya? Kita perhatikan di sini bahwa jumlah penghasilan kena pajaknya tetap merupakan penjumlahan antara penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kemudian pajak yang dikenakan di dalam negeri masih sama, kita kalikan tarif pajak dalam negeri dengan total penghasilan kena pajaknya. Ya, jadi ketemu 75 juta. Kemudian kredit pajak atas penghasilan luar negeri ini dihitung tetap 20% kali 100 walaupun dari negara tersebut sebenarnya nihil ya. Ada tax holiday. Nah, ketemulah angka 20 juta sehingga beban pajak setelah dikreditkan itu adalah 75% dikurangi 75 juta, maaf, 75 juta dikurangi 20 juta sama dengan 55 juta, dan pajak yang dikenakan di negara S ini angkanya nihil ya, nihil, jadi 0. Ini maaf, jadi angkanya itu bukan 20 juta, sehingga total beban pajak dari wajib pajak tersebut adalah 55 juta. Nah, kemudian metode yang berikutnya adalah metode pengurangan atau tax deduction, di mana jumlah pajak yang dikenakan di negara sumber penghasilan diperlakukan sebagai biaya dalam rangka menghitung pajak terutang di negara domisili. Bagaimana cara melakukan penghitungan beban pajak dari wajib pajak tersebut? Jumlah penghasilan kena pajak masih tetap sama, yaitu penjumlahan atas penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kemudian pajak yang dikenakan
di luar negeri itu tarif di luar negeri 20% kali penghasilan dari luar negeri 100 juta, yaitu 20 juta. Nah, sehingga ini pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri bisa mengurangi pendapatan kena pajak di dalam negeri. Sehingga PKP setelah pengurangan, pendapatan kena pajak setelah pengurangan adalah 300 juta dikurangi 20 juta, yaitu 280 juta ya. Jadi artinya pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri bisa mengurangi jumlah pendapatan kena pajak yang harus dibayar di dalam negeri gitu ya. Nah, 280 ini kemudian dikalikan dengan tarif dalam negeri. Tarif dalam negeri adalah 25%. Jadi tinggal kita kalikan 25% kali pendapatan kena pajak, ketemu angka 70 juta. Sehingga total beban pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak tersebut adalah 20 juta yang sudah dibayar di luar negeri ditambah 70 juta yang masih terutang untuk dibayar di dalam negeri. Totalnya adalah 90 juta. Nah, demikian tadi sahabat mahasiswa, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai metode penghindaran pajak berganda dengan cara unilateral. Ya, sampai ketemu kembali dengan Ibu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.